Selamat pagi Bapak Ibu semua. Luar biasa sekali. Hari ini kita lagi berada di kampung yang sangat terpencil, ya. Saya merasakan sangat terpencil sekali karena apa? Di sini akses untuk ke sini itu lumayan luar biasa sekali perjalanannya, ya. Untuk sampai di sini kita membutuhkan waktu kurang lebih lewat darat 4 jam. Apalagi kalau misalkan kondisi hujan, cuacanya hujan seperti kemarin. Wah, diguyur hujan satu harian itu, diguyur hujan, akhirnya nyampe kita di sini itu lumayan melelahkan. Nah, kita untuk sampai di sini kita harus menggunakan kendaraan itu 2 kali. Pertama naik mobil dulu, kemudian kita naik speed. Ini ada speednya, operasional untuk kampung. Jadi sangat luar biasa sekali. Ini salah satu daerah pesisir yang ada di Kabupaten Berau yang menyimpan begitu banyak peluang, sebenarnya banyak hasil laut yang bisa kita banggakan. Nah, salah satunya di sini rata-rata mereka para nelayan itu menangkap ikan, ya, dari hasil lautnya mereka menggunakan jaring. Kemudian di sini juga hasil lautnya yang sangat terkenal sekali. Ini itu adalah yang baru datang. Alat tangkapnya mereka sederhana seperti ini. Nah, kayak gitu. Di sini juga banyak orang kampung sini juga banyak yang istilahnya membuat sarang burung walet, ya. Anda bisa lihat, wah, tuh kayak hotel-hotel kayak seperti ini, indah sekali. Apalagi saat ini sangat cerah sekali, ya. Suasana ini sangat cerah sekali. Sepertinya hari ini tidak seperti kemarin, ya, panas. Hari ini akan panas sekali, ya. Kondisi di sini sangat panas sekali. Ini perahu nelayan. Ini mereka menangkap ikan seperti pakai alat seperti itu. Lautnya di sana, laut lepas, ya. Laut lepas sampai ke luar sana. Mereka mencari nafkah setiap harinya untuk ke laut. Ada juga yang punya tambak. Kemudian di sini yang mungkin bisa potensi yang bisa kita kembangkan adalah hutan bakaunya sendiri. Itu banyak hal yang bisa digali. Belum lagi mungkin masyarakatnya di sini, sumber daya manusianya itu yang perlu ditingkatkan lagi supaya apa, mereka bisa mengelola sumber daya alamnya itu jauh lebih maksimal lagi. Kalau mereka misalkan tahu pengetahuannya, ilmunya mereka tahu, otomatis saya yakin bahwa masyarakat Kabupaten Berau, terutama mungkin yang tinggal di Tabalan Muara, itu bisa lebih meningkat lagi. Nah, hal seperti ini mungkin yang perlu kita kembangkan untuk daerah ini. Nah, mereka seperti ini contohnya, mungkin ada hasil lautnya mereka dapatkan, kemudian mau dikirim ke Tanjung Redep, atau mungkin dikirim ke luar negeri, atau mungkin untuk ekspor. Hasil laut di sini itu banyak sekali, termasuk ikan ekspor seperti bawal, ikan merah, bahkan ikan sebelah, kemudian udangnya lagi, ya, udang ekspor. Ada yang untuk penghasilan dari tambak, ada yang dari laut. Mereka juga ekspor biasanya ke Malaysia. Nah, seperti itu, Pak. Mereka hanya mengandalkan hasil laut rata-rata. Kalau mungkin di bagian darat, mereka juga ada yang pertanian bersawah. Tapi kalau di sini rata-rata mereka mengandalkan hasil laut seperti terasi, kemudian ikan, itu yang mereka kirim ke luar negeri. Mungkin itu yang mereka kirim ke Malaysia. Nah, seperti itu. Kalau mungkin untuk yang hal yang sedikit atau mungkin jumlahnya sedikit, mereka biasanya kirim ke kabupaten kota Tanjung Redep, ya. Mereka jual di sana, mereka dagangkan di sana. Kemudian dari sana nanti mereka membeli bahan baku, mereka membeli bahan makanan, kemudian dibawa kembali ke sini. Nah, seperti itu. Jadi inilah kehidupan orang masyarakat Tabalan Muara. Mereka mengadu nasib, mereka berjuang untuk hidup. Nah, para nelayan di sini berjuang untuk hidup, untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka juga harus mencerdaskan mungkin generasi-generasi berikutnya. Karena apa? Supaya pengolahan untuk daerahnya itu bisa jauh lebih berkembang lagi, bisa lebih maksimal lagi. Karena apa? Kita bisa melihat, ya, sini banyak sekali kampungan, walaupun mungkin jumlah kakaknya belum sampai 1000, tapi di sini sudah lumayan banyak rumah. Lumayan padat rumahnya. Nah, ini adalah salah satu kampung mungkin yang bisa kita potensikan untuk kedepannya supaya jauh lebih maksimal, sumber daya alamnya juga bisa maksimal dikerjakan, kemudian masyarakatnya juga bisa maksimal, terutama mungkin
akses lewat daratnya mungkin masih sulit ke sini. Karena apa? Dari dulu seperti penyediaan air bersih, kemudian listrik. Contohnya Bapak Ibu, di sini kita masih pakai, ini salah satunya ya, tenaga surya, pemanfaatan. Jadi penghematan listrik kita memakai tenaga surya karena memang cuaca di sini sangat panas. Kemudian dari akses jalannya, daratnya itu kalau misalkan kondisi hujan itu masih sangat minim sekali, masih sangat terbatas sekali, dan kita nggak bisa ke sini kalau lagi musim hujan. Karena apa? Jalanannya cukup lumayan, cukup lumayan berlumpur. Nah, kalau misalkan lewat jalur sungai, dari dulu masyarakat kita di sini itu lewat jalur sungai. Jadi kalau kita misalkan dari darat lewat jalur sungai ini. Kurang lebih perjalanan kalau misalkan kapal biasa ya kurang lebih 1 jam. Tapi kalau naik speedboat seperti yang di depan ini, nah kurang lebih ya 15 menit sampai 20 menit jalanan kalau lancar ke sini. Kalau mungkin perahu biasa bisa sampai 1 jam, perahu besar bisa sampai 1 jam. Nah, mungkin infrastrukturnya untuk daerah sini juga bisa lebih ditingkatkan supaya perekonomian masyarakat di sini itu jauh lebih maju. Saya rasa itu yang terpenting untuk masyarakat daerah pesisir. Jadi pembangunan daerahnya, infrastrukturnya itu yang penting dulu untuk kita lakukan. Supaya apa? Peningkatan kesejahteraannya mereka itu jauh lebih bisa maksimal. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan dari Kampung Tabalar Muara. Sebagai asli anak Kampung Tabalar Muara, ya, saya kelahiran dari sini, beberapa saudara, keluarga juga, keluarga besar rata-rata di sini. Kita wajib memikirkan bagaimana untuk perkembangan kampung kita sendiri. Nah, seperti itu ke depannya. Jadi kita harus bisa memikirkan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana memikirkan untuk masyarakat Tabalar Muara. Ya, saya akan terus berusaha, saya terus berpartisipasi supaya kampung ini bisa semakin sejahtera, bisa semakin maju, terutama untuk kebutuhan masyarakat umumnya. Contohnya seperti air bersih, alhamdulillah sudah ada. Tinggal listrik di sini hanya sampai jam 12 malam, jam 6 sampai jam 12 malam. Jadi sangat terbatas sekali. Anda bisa lihat di belakang saya. Nah, ini seperti ini mereka perlengkapan listriknya. Anda bisa lihat pernah menggunakan juga mesin mobil, ketika rusak kembali lagi menggunakan mesin Yanmar ya. Ini yang mesin mobil tapi kondisi lagi rusak digantikan dengan mesin Yanmar. Nah, ini pun terbatas listriknya hanya sampai jam 12 malam. Karena apa? Di sini kan terbatas mereka istilahnya untuk penggunaan penghematannya seperti itu. Nggak ada yang bisa sampai pagi. Kemudian mereka juga nggak bisa menggunakan listrik secara berlebihan karena tenaga yang dihasilkan itu sangat terbatas. Nah, kalau mungkin PLN sudah bisa masuk ke sini, otomatis kan jauh lebih bisa maksimal. Mereka juga bisa membeli peralatan-peralatan atau mungkin keperluan dapur seperti kulkas, freezer, supaya apa? Ketika mereka mendapatkan hasil dari laut itu bisa lebih tahan lama. Nah, itu yang perlu ditingkatkan di daerah ini. Ini mereka ke laut. Perahu yang ke laut lagi mencari ikan. Nah, berangkatnya biasanya pagi, pulangnya sore hari. Ada juga yang mencari ikan besar kayak ikan bawal itu contohnya, itu mereka berangkatnya sore hari, pulangnya pagi hari. Wah, ingat sekali ya. Hari tertib. Beda dengan yang kemarin waktu kita perjalanan ke sini, kalau dari Berau itu ya kurang lebih 4 jam. Karena jalanan untuk ke sini, akses jalannya itu rata-rata banyak yang berlubang dan rusak. Nah, mudah-mudahan kedepannya mungkin ada perhatian dari pemerintah supaya bisa jalannya diperbaiki. Apalagi daerah sini itu banyak tempat-tempat wisata, ekspor wisata seperti jalan air panas ya, itu daerah sini. Kemudian ke Biduk-Biduk, Labuan Cermin itu semua pasti melalui jalur ini. Mungkin itu sedikit perkenalan dari kampung kami. Mudah-mudahan bisa jauh lebih maksimal, sumber daya alamnya maksimal, masyarakatnya juga bisa SDM-nya lebih meningkat. Sekian, terima kasih, selamat pagi dan semangat pagi.